Saudara-saudara, kalau kita suka atau merasa galau, hal yang pertama kita harus mengerti bahwa harus kita memiliki keyakinan pada hukum perbuatan. Atau kalau dalam istilah Dharma, hukum karma. Banyak hal yang terjadi pada kita itu sesungguhnya adalah buah perbuatan kita sendiri. Di dalam hukum karma menjelaskan bahwa kita tidak akan pernah terima kalau itu bukan milik kita, bukan buah perbuatan kita. Kita tidak akan pernah terima. Saudara-saudara yang bergerak di bidang bisnis, usaha apa saja, kalau karmanya baru sukses, diganggu orang sekalipun, tidak ada yang bisa melawan. Ya, misalnya, wah toko kita laris. Kemudian orang menghalangi toko kita dengan magic misalnya. Wah, dikasih bunga, kasih garam, kasih lombok, kasih kecap, kasih bawang merah, bawang putih, di depan toko kita. Wah, ya kita tinggal ambilin, kasihkan dicobek, kasih ulek-ulek, makan sama nasi hangat, nyaman sudah. Yang sering-sering kirim ya. Tapi biasanya cuma kirim garam aja, wah tekanan darah yang bisa langsung naik nih. Kirim kok cuma garam. Saudara-saudara, kalau kita karma baiknya kuat, di magic apapun juga nggak bisa. Kemudian orang mengatakan, hebat ya, dukun kita kalah loh sama dia. Sampai habis garam berapa banyak itu. Harga garam naik lagi kan, impor nih garamnya nih. Dari Jerman lagi impornya. Nggak kena. Iya garam impor soalnya. Garam bule soalnya. Kalau mau kena harus garam lokal. Iya kan? Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena dia punya karma baik sehingga tidak bisa di magic. Wah, itu kalau pakai magic, oke. Sekarang toko kita rame, kemudian di magic nggak bisa, lalu sebelah jual murah, barangnya di kita harganya 1.000, dia jual cuma 800 plus diantar ke rumah. Wah, tapi saudara-saudara, cara yang seperti itu kalau karma baik kita kuat, kita tetap beli yang, kita tetap laris kok walaupun harganya 1.000 rupiah. Saudara-saudara, pernah enggak Anda beli di tempat yang lebih mahal dan Anda juga merasa happy? Sekalian berdana lah. Pernah belum? Pernah dong? Tapi ngomongnya jangan tulus ya. Sekalian berdana lah. Ya sudahlah, sekalian berdana lah. Sudah terlanjur mau apa? Kan ini ditulis. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya sudahlah, berdana. Lain kali awas ya. Itu ngancem namanya ya. Kalau normal-normal saja ya sudahlah, nggak apa-apa kita berdana. Bahkan saudara, kadang walaupun harga di situ mahal, kadang-kadang kita juga membeli dengan mengatakan sudahlah langganan kok ini. Enak sama dia barangnya, ada harga yang mahal, biasanya barangnya juga bagus. Ini murah-murah nanti barangnya jelek. Nah, sudahlah kita beli yang di tempat yang mahal. Kadang kita pun memilih begitu. Kenapa saudara? Karena orang yang jual harganya mahal ini atau yang lebih mahal ini, dia punya karma baik yang kuat. Artinya sekarang semua yang kita terima yang menimbulkan kegalauan itu adalah dari buah karma kita. Kalau kita memahami satu hal dulu ini, galau itu langsung lenyap, langsung hilang.
Baru satu tahap nih. Belum tahap-tahap selanjutnya. Kan kita hari ini sampai jam 12 malam. Gitu? Ini baru satu ini. Satu resep mengatasi kalau. Kita jam 12 malam lalu di rumahnya masing-masing maksud saya. Nah, misalnya apa sekarang? Aduh, aku nih kok sakit-sakitan ini bagaimana ya? Padahal aku mau pergi tapi ini sakit. Sudah karmanya. Oh gitu ya? Ya sudahlah. Ya sudah karmanya. Duh, toko kok sepi ya? Ya sudah karmanya. Enak loh. Kata itu. Ya, mau pergi banyak kempes. Memang karma dah. Pasangan hidupku kok modelnya gini ya? Karma ini juga. Nah, anakku nih sekolahnya bagaimana nih kok bodoh-bodoh nih? Ya karma. Saudara-saudara, dengan menyebut karma itu, sebetulnya ya lumayan kita sudah terima itu sebagaimana adanya. Mengurangi masalah banyak. Sayangnya bukan berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ kita jadi sesat. Sakit gimana? Ya karma. Nanti kalau sudah karmanya baik kan sembuh-sembuh sendiri. Matilah orang sakit begitu caranya. Ya, bukan begitu. Jadi ya sudahlah, ini karmanya. Itu untuk kita menerima sebagai kenyataan bahwa kita tidak akan pernah mendapat yang memang bukan milik kita. Tapi di lain kesempatan kita harus lebih menjaga. Ya, kita harus menjaga supaya hal yang buruk jangan terjadi, hal yang baik bisa kita munculkan. Saudara-saudara, Anda datang ke ruangan ini dengan menggunakan sepatu dan sandal yang bagus, yang lengkap. Oke, bagus, aman. Tapi kalau masuk ke ruang sembahyang misalnya, Anda tinggalkan sepatu di luar, kalau pulang hilang, kata yang pertama harus keluar, karmanya. Tapi jangan lalu, ya sudahlah karmanya sepatuku hari ini hilang yang harga 200.000. Ada enggak sepatu 200.000? Ada ya? Ada yang di pinggir jalan yang 50.000 aja, 10.000 ada tuh. Di jalan raya, di Blitar sana ada 10.000. Tapi masalah dipakai 2 jam rusak itu urusan belakangan. Ya, tapi ada, saya sebut ada. Wah, ini sepatu 200.000 hilang nih. Ya, udah karma lah. Tapi enggak apa-apa lah. Karma buruk saya yang 200.000 hilang. Ya sudah. Lain kesempatan saya mau bikin karma buruk saya hilang 500.000. Jadi saya pakai sepatu yang 500.000. Jadi kalau hilang lagi, berarti kan aku mengurangi karma buruk. Lebih banyak kan 500.000. Nah, lain kali aku beli sepatu yang 3 juta. Supaya karma burukku habis. Ini sesat bagian ini. Ini salah, bukan cara itu. Kita menerima, ya sudah hilang. Ini karmanya nih 200.000. Tapi lain kesempatan, aku tidak mau sampai kehilangan lagi. Jadi hilang yang sudah 200.000 tadi sudah. Tapi itu menjadi pelajaran untuk kita tidak ulang di masa depan. Kalau ketika kita ngalami sakit, ya sudah ini karmaku, sakit. Berpisah dengan yang dicinta, kesehatan, bertemu dengan yang dibenci, penyakit, karma ini. Ya sudah karmaku. Tapi aku tidak mau memetik buah karma buruk yang seperti ini. Aku harus cari sebabnya. Kenapa aku sakit-sakitan? Oh, karena aku gaya hidupnya kurang bagus, suka melek malam, kemudian aku kurang istirahat. Oke, kalau gitu sekarang aku perbaiki. Aku kurangi melek malamnya, aku lebih banyak istirahat, dan aku bisa lebih sehat. Nah, ini menerima kenyataan dan menggunakan kenyataan itu untuk maju. Kemudian, wah aku sudah sehat nih, aku sehat. Wah, sehat juga bagian dari karma. Karena kata karma ini banyak terjadi di masyarakat, dianggapnya karma itu adalah selalu karma buruk. Sehingga orang-orang yang di masyarakat, walaupun bukan Buddhis, dia menggunakan kata karma itu.
untuk hal-hal yang buruk. Misalnya ada anak muda ngebut, kemudian jatuh, karmamu, rasain lo. Ya kan? Tapi kalau orang baik, sukses, jarang orang mengatakan karmanya itu. Nah, kalau di luar tidak mengatakan karmanya. Nah, kita di dalam Dhamma, karma itu adalah yang baik dan yang buruk. Jadi ketika ada orang jatuh memang karma buruk. Ya sudah, kalau gitu lain kesempatan dia lebih hati-hati supaya tidak jatuh. Tapi kalau dia sukses, dia juga karmanya. Kalau gitu sekarang saya cari sebabnya supaya saya bisa lebih sukses. Nah, ini yang pertama kita memahami tentang karma. Ya, yakin pada karma. Itu untuk mengatasi kegalauan. Terima kenyataan, gunakan kenyataan yang baik untuk ditingkatkan, yang buruk kita perbaiki. Yang kedua, untuk mengatasi galau adalah menjaga kemoralan. Loh, apa ini hubungannya kemoralan dengan galau? Saudara-saudara, orang yang galau, kalau kemoralannya lemah, kemoralan itu misalnya di dalam Dhamma, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Orang yang galau, kalau kemoralannya lemah, sangat gampang dia melanggar kemoralan. Contoh yang gampang, orang yang galau itu gampang mabuk-mabukan. Dipikirnya kalau sudah mabuk, semua urusan hilang. Ya, betul. Waktu mabuk sampai teler, hilang urusan. Tapi begitu sadar, urusannya tambah. Karena dia sambil mabuk, naik sepeda motor, naik mobil, nubruk pagar. Mobilnya sendiri rusak, pagernya orang harus kita bengkeli. Tambah galau, karena tadi stres nggak punya duit. Tapi bisa beli minuman keras. Akhirnya ngebut, mobilnya sekarang rusak, pagernya tetangga harus dibayar juga. Coba saudara, kalau kita sekarang tidak menjalankan kemoralan, galau kita tidak selesai, malah berlipat masalahnya. Putus cinta, ini sering menimbulkan galau. Coba di sini siapa yang berpengalaman putus cinta? Yang mungkin putus cinta sekali, 2 kali, atau lebih dari 10 kali? Belum ada yang pengalamannya. Putus cinta itu menyakitkan itu kalau cuma sekali, saudara. Tapi kalau sudah berkali-kali, biasa. Tidak ada rasanya sama sekali, biasa-biasa. Ya sudahlah, putus sama dia, ganti lagi di dunia. Di dunia ini gampang sekali, isinya cuma laki sama perempuan aja kok, repot-repot. Iya kan? Kalau nggak ketemu sesama jenis kan mesti lawan jenis. Lawan jenis banyak sekali kok. Kenapa putus sama dia aja kita stres, cari yang lain lebih banyak. Iya kan? Nah, putus cinta itu, kalau sampai galau dan tidak bisa menjaga kemoralan, kadang-kadang bisa orang lain yang dibunuh, orang yang tadi dicintai itu bisa akhirnya dibenci. Makanya ada kata-kata yang menyebutkan cinta dan benci itu jaraknya setipis selembar rambut. Selembar rambut para wiharawan. Wiharawan Buddhis. Wihara pasti Buddhis toh, tapi wiharawan selembar rambut sudah tipis pendek. Cinta dan benci itu cepat sekali berubahnya. Ketika seseorang ditolak cintanya, dia bisa langsung membenci dia dan langsung bisa dibunuh. Banyak sekali di koran-koran yang Anda membaca seperti itu kan contohnya. Kalau orang yang dicintai itu dibunuh, dia menganggap kalau saya tidak dapat, jangan harap seluruh dunia ini dapat dia. Cekik. Ngeri sekali. Di sekitar Jakarta dan sini, Jabodetabek ini banyak kisah-kisah seperti itu yang sampai dimutilasi dan lain-lain. Itu karena korban cinta. Kalau orang yang dicintai itu masih pengen dihidupkan, maka orang lain yang mencintai dia
Itu yang dihabiskan. Dia hanyalah milik saya. Orang lain tidak berhak sama dia. Habiskan. Coba saudara kayak gini nih. Putus cinta bisa menghalalkan segala cara untuk membunuh orang lain. Kalau kita melakukan kemoralan, menjaga perilaku kita, supaya tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, maka kita walaupun kalau yang pertama tadi, ya sudahlah nih karmaku, sekarang aku harus perbaiki. Kalau aku tidak mau lagi atau sudah ditolak sama orang itu, sekarang aku harus perbaiki, bahwa ini karmaku, sekarang aku harus perbaiki, supaya di lain kesempatan dia melihat aku dari sisi yang positif, sehingga tidak menolak lagi. Nah, kalau yang kedua, sekarang aku jaga, supaya aku jangan melakukan tindakan yang melanggar sila, supaya aku lebih layak dicintai dia. Ya, jadi dengan cara yang seperti itu, membuat kita lalu merenungkan, bahwa aku tidak bisa memaksa orang mencintai saya, tapi saya bisa membuat diri saya lebih baik, sehingga orang lain tidak ada pilihan kecuali mencintai kita. Tidak ada pilihan lain. Orang ini sudah baik sekali, sudah limited edition sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada pilihan. Nah, ini kalau kita menjalankan kemoralan seperti itu, wah, luar biasa perilaku kita. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ya, itu adalah cara kita yang lebih pasif untuk menyelesaikan kegalauan kita. Sekarang yang ketiga, saudara, selain kita punya keyakinan pada hukum karma, yang kedua menjaga kemoralan, yang ketiga adalah mengembangkan kerelaan. Galau itu, kalau tadi sudah disebutkan, berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci. Kunci mengatasi ini sebetulnya adalah di bagian kerelaan ini. Balik ke contoh tadi di sini, duduk feng shui-nya salah. Bagaimana? Duduk di sebelahnya si dia, saya pertahankan atau saya harus ke toilet? Disinilah kerelaan bermain. Kalau saya sudah tidak tahan lagi, maka saya akan ke toilet. Saya relakan dia. Dah duduk dengan siapapun juga, nanti di luar saya tunggu pulangnya. Yuk, tak antar. Loh. Ini kerelaan. Atau aku rela menahan. Sudah tidak ke toilet, ketawa. Itu susah. Nahannya berat. Double itu pertahanannya. Ya, sehingga kadang-kadang, wah, basah. Nah, ini bisa kejadian yang seperti itu. Basah keringat maksud saya. Nah, jadi kemudian sekarang, wah sudah kalau gitu saya relakan urusan saya sendiri demi dia. Nah, jadi kita tuahan. Toh nanti pasti semua kesulitan ini ada akhirnya, semua ceramah pasti ada akhirnya. Nah, jadi sudah, biar saja. Tahan. Tapi kunci kerelaan ini adalah mengatasi galau. Selama Anda tidak bisa melepas sumber kegalauan itu, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Kerelaan. Jadi, ya sudah, memang dia begitu. Ya sudah, dia rela. Pacarku kok begini ya? Ya ini memang karmanya. Karmaku memang seperti itu. Pacarku aku dapat yang tidak terlalu bagus. Ya, ini karmaku. Tapi aku tetap menjaga kemoralan. Walaupun pacarku tidak bagus, bukan berarti aku kemudian mau sama yang lain. Enggak, aku tetap jaga. Ini perilaku kita sudah hebat. Di mata masyarakat juga hebat. Hebat ya, pacarmu sejelek itu pun kamu tetap setia loh. Hebat, hebat. Wih. Masyarakat menilai kita luar biasa itu. Dan kita sendiri puas. Jelek-jelek saja setia, apalagi tidak jelek, wah lebih setia lagi aku. Nah,
jelek aja setia. Kemudian kerelaan, aku rela. Kenapa? Karena aku sayang sama dia. Aku tidak kepingin menyakiti dia. Dia memang jelek casingnya. Memang jelek. Tapi prosesornya, prosesor terbaru, kecepatannya tinggi. Ini orang yang aku sayangi, dia orang yang bertanggung jawab. Nah, ini saya rela membuat dia bahagia. Terlepas bentuk fisiknya kayak apapun juga. Ini adalah kerelaan. Kerelaan berbagi, kerelaan memahami. Inilah kerelaan. Dan kerelaan ini, saudara, adalah dasar kehidupan. Anda mau hadir ke sini pun, ini adalah kerelaan. Berapa banyak Anda yang datang, yang mungkin jauh dari tempat ini. Tapi Anda rela datang. Anda rela duduk. Duduk pun Anda rela diem-diem. Padahal kadang mungkin omongan saya tidak menarik. Tapi Anda diem aja. Itu juga satu bentuk kerelaan. Kadang ada, ngomong apa itu nggak menarik. Cerita aja sama tetangganya. Tapi Anda tidak lakukan itu. Ini adalah kerelaan. Kerelaan menjadi dasar satu kebahagiaan dalam kehidupan. Kerelaan Anda tadi menunggu ketika mic-nya disetel ini mengurangi kegalauan saya. Sehingga saya merasa tenang. Aduh, tidak ada yang, sudah Bante, tidak usah pakai mic, teriak saja. Ya saya bisa teriak untuk 5 menit pertama. Tapi habis itu tidak bisa ngomong lagi. Dan di lantai 2, lantai 1 mana dengar omongan saya teriak-teriak. Tapi Anda nunggu dengan sabar. Kemudian ya semuanya bisa beres yang seperti ini. Kerelaan itu, saudara, sangat-sangat menyelesaikan masalah. Kalau tadi hanya bisa menerima kenyataan, yaitu sini karmaku, kemudian kita menjaga perilaku dengan kemoralan, itu sebetulnya masih pasif sekali. Tapi yang aktif di sini adalah kerelaan. Yaitu kita mulai melepas apa yang kita sukai, biarlah kita harus melepas daripada yang kita sukai ini. Kita harus bisa suatu ketika menerima yang tidak kita sukai. Nah, inilah yang kerelaan. Yang keempat, saudara, ini adalah yang tertinggi. Kalau sudah kita bisa yakin pada kebenaran hukum karma atau hukum perbuatan, kita kemudian menjaga kemoralan. Yang ketiga adalah kerelaan, maka yang keempat, yang sungguh-sungguh menjadi jalan keluar untuk kegalauan adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini kalau di dalam Dharma artinya orang bijaksana itu adalah orang yang selalu sadar hidup adalah saat ini. Anda yang tadi Anda pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Bagaimana? Anda yang jam 5 sore tadi, Anda bisa kembali ke jam 5 sore? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Anda tidak bisa kembali ke yang jam 5 sore. Mau kembali yang jam 5 sore berarti Anda nunggu besok. Tapi besok berarti umur Anda sudah bertambah 1 hari. Berarti bukan yang jam 5 sore ini. Artinya Anda yang tadi sudah pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Karena Anda bukan yang jam 5 sore tadi. Anda yang nanti jam 9 malam akan hidup, tapi belum tentu hidup. Siapa yang jamin Anda, Pak? Saya sajalah kalau contoh kita. Siapa yang jamin kalau saya ini bisa sampai nanti malam jam 9? Siapa yang jamin? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Karena hidup dan mati itu seperti membalik telapak tangan. Kita tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Hidup tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Di dalam Dhamma kan disampaikan seperti itu oleh Sang Buddha. Hidup tidak pasti. Kita tidak tahu hidup ini sampai kapan. Tapi kematian itu pasti akan datang setiap saat. Kita yang jam 5
sore tadi pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Kita nanti yang jam 9 malam akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Saat inilah kita hidup. Jam 5 sore tadi adalah saat ini yang sudah lewat. Jam 9 malam nanti adalah saat ini yang belum datang. Saat inilah kita hidup. Kegalauan itu muncul karena kita membandingkan saat ini dengan tadi dan nanti. Tadi aku nyaman sekali duduk di sini, tapi begitu kena AC, aduh dingin sekali. Tadi nyaman. Kenyataan adalah saat ini. Begitu kita makin gelisah, makin galau. Sebaliknya, nanti habis ini acaranya, ya kita mau jalan-jalan ini. Wah, ke mall, kemana-mana. Kok pantinya nggak selesai-selesai ya? Aduh, ini sudah mau ke mall nih, sudah nih. Aduh, nanti kalau mallnya tutup bagaimana ini? Aduh. Nanti itu. Saat ini akhirnya kita tidak fokus pada kehidupan saat ini. Itu yang membuat kita tidak nyaman. Berapa kali kita dalam kehidupan sehari-hari, saudara, ketemu orang yang tidak menyenangkan dan duduk kita tidak nyaman. Orang itu bertamu di rumah kita dan dia tidak pulang-pulang, dan kita membayangkan, aduh kalau dia pulang kita bisa jalan kemana-mana. Itu rasanya kita nggak enak sekali ketemu dia. Aduh, duduknya kita sendiri sudah tidak nyaman, sudah lihat jam terus, tapi orang itu nggak pulang-pulang juga. Aduh, sudah lihat jam, aduh nggak pulang-pulang, ini bagaimana? Karena kita sudah membayangkan, aduh kalau kamu pulang, aku bisa langsung bebas. Saudara, ini kegalauan yang timbul karena berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci. Tapi dengan kebijaksanaan itu kita lalu sadar, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang berhadapan dengan dia. Saat ini saya sedang berbicara dengan tamu saya. Oke, kalau gitu saya fokus pada tamu saya. Masalah tadi, yang tadi atau yang nanti, saya tidak mau pusing. Pokoknya sekarang saya fokus pada tamu saya. Begitu kita fokus, kegalauan hilang. Saudara tentu pernah misalnya nonton film. Nonton film juga cuaca sejuk-sejuk begini. Kemudian, filmnya tegang. Anda sebetulnya perutnya agak sakit. Tapi filmnya tegang, sayang nih kalau ditinggal, perutnya sakit, dan fokus pada film itu. Perut sakit bisa nggak terasa loh. Tahu filmnya habis, loh, kok juga nggak ada nih sakit perutnya. Kenapa saudara? Karena kita hidup pada saat ini, fokus. Beberapa anak muda, kalau main game, nggak inget waktu. Ya, lapar nggak inget, belajar nggak inget, orang tua nggak inget, main aja. Ada itu. Kenapa? Karena dia masuk, fokus, terserap, walaupun itu bukan kebijaksanaan yang dimaksud di dalam Dharma. Ya, bukan itu jadi, oke maaf Papa, kalau gitu aku main game terus, karena kata Bante itu bisa fokus. Sesat. Bukan itu yang saya maksudkan. Itu konsentrasi tapi bukan yang diharapkan di dalam Dharma. Di dalam Dharma adalah kita selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Oke, saya sedang bekerja, saya sedang menyetir kendaraan. Jadi kalau saya menyetir kendaraan, saya fokus. Sehingga ada orang nyebrang, saya bisa lihat. Ya, kalau saya baca buku, saya fokus. Sehingga saya daya ingatnya menjadi lebih baik. Ya, baca buku, balik, ingat yang tadi. Balik lagi, ingat yang tadi. Jangan balik, tadi apa itu ya? Oh ya, dah ingat. Balik lagi, tadi 5 lembar lagi. Ini tidak maju-maju bukunya. Tapi ketika kita sadar saat ini saya sedang apa, maka kita bisa balik, dan bukunya ditutup, kita tahu isinya. Kenapa yang tadi lupa-lupa itu, bahkan baca koran pun bisa diulang-ulang, karena kita sedang galau. Membaca
mata membaca, tapi pikiran ke tempat lain. Tapi begitu kita bisa fokus, sadar saat ini saya sedang membaca, sadar saat ini saya sedang bekerja, sadar saat ini saya sedang nyetir kendaraan, sadar sedang berjalan, sadar sedang berbicara, sadar sedang mendengar, maka kegalauan akan hilang. Dan ini sesungguhnya cara pecah hubungan, putus hubungan dengan galau adalah mengembangkan kebijaksanaan. Anda boleh misalnya tidak menggunakan teori keyakinan pada hukum perbuatan tadi. Sudahlah, karma-karma saya nggak tahu lah. Oke, nggak apa-apa. Anda tidak mau menjalankan kemoralan. Sudahlah, saya sulit menghafal, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, susah dah. Oke, silahkan. Kerelaan, apalagi nggak usah lah. Oke, tapi yang keempat ini, yang terakhir, ini adalah pecah kongsi sungguhan dengan galau. Karena ini yang ditemukan oleh Sang Buddha yang menjadi puncak dharma, yaitu bagaimana seseorang bisa hidup pada saat ini, selalu sadar saat ini saya sedang apa. Kalau dia selalu sadar saat ini sedang apa, maka tidak akan pernah ada galau, karena tidak akan pernah ada berkumpul dengan yang dibenci, karena kebencian itu datang ketika seseorang punya harapan dan tidak tercapai. Kecintaan itu datang ketika harapan itu tercapai. Tapi begitu dia hidup pada saat ini, kebencian, kecintaan, batinnya menjadi seimbang. Sehingga akhirnya kegalauan lenyap, pecah hubungan, pecah kongsi dengan galau. Dan hidup pun menjadi bahagia. Karena itu saudara-saudara, Anda sangat beruntung sebagai seorang umat Buddha. Anda tidak perlu menyelesaikan kegalauan dengan sulit-sulit. Tidak perlu bermeditasi 6 tahun di hutan seperti Pangeran Siddhartha. Tidak perlu lagi. Selesai acara ini, kalau Anda dengar baik-baik dan Anda selalu mengulang di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang nyetir mobil. Saat ini saya sedang berjalan. Saat ini saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang berbicara. Setiap kali Anda selalu mengulang kalimat saat ini saya sedang ini. Saat ini saya sedang itu. Maka saat ini juga Anda pecah hubungan dengan galau. Saat ini juga Anda bahagia. Karena itu, berbahagialah Anda yang sudah tahu resepnya untuk putus hubungan dengan galau. Tidak mau lagi bersahabat dengan galau. Dan akhirnya hidup Anda akan menjadi lebih bahagia. Anda lebih bisa menggunakan setiap saat kehidupan Anda untuk membahagiakan lingkungan Anda, dan di kehidupan-kehidupan mendatang pun Anda akan bahagia. Bahkan kalau Anda pecah galau ini dengan sungguh-sungguh, selalu sadar setiap saat, maka tidak akan pernah lagi Anda terlahirkan di alam manapun juga. Karena itu, terus masukkan dalam pikiran kita, terus ulang di dalam batin kita, saat ini saya sedang apa. Karena itulah kunci utama untuk mengatasi galau. Semoga apa yang saya sampaikan di sini memberikan manfaat, menumbuhkan semangat Anda untuk mempelajari dan melaksanakan Dharma, serta memberikan kebahagiaan untuk Anda di dalam melaksanakan Dharma, sehingga akhirnya kegalauan-kegalauan dalam semua segi kehidupan Anda lenyap, dan kebahagiaan menjadi milik Anda, kebahagiaan milik keluarga Anda, dan kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia.